Hello Maneuvers, kembali lagi bersama gue Gary di satu segmen khusus dari Lawman. Ini kita akan ada di segmen Tribute to. Dan kali ini di program Tribute to ini kita akan ngobrol bareng Bang Eet Syahrani. Weh, metal. lo kalau lihat Bang Eet ya, lo pasti yang udah lama ya dengerin rock metal itu kayaknya the top of mind deh gitu. Kalau Bang Eet, gua nggak tahu dia ngerasa atau enggak ya, karena dia orangnya humble banget. Soalnya kita ngobrol aja kayak, gua nggak gitu banget gitu kan. Tapi ya apa history dan karya mah nggak bakalan bohong. Yeah. Thank you banget Bang Eet, udah Gue mau yang datang. udah dari segala macam tadi menakan segala macam. Nasi padang apa segala macam. Wih, Iya. mantap dah. Dan podcast kali ini teman-teman bisa dengerin juga di seluruh jaringan radio di Manuver Radio yang ada di Bogor, Semarang, Makassar, Serang, Cilegon, Banyumas, dan Kebumen. Tribute You juga bisa lo tonton di YouTube channel manuver.id. Kita mau ngomongin soal Van Halen. Oke. Ya, gini sebenarnya memang Bang Ed ini adalah orang yang tepat kalau kita ngomongin Van Halen, gitu kan. Terus secara ya, beliau ini memang udah living legendnya di rock guitarist di Indonesia, gitu kan. Dan ah, sebelum gue masuk lebih jauh deh ngomongin Van Halen, kita mau dapat update dulu nih soal grup bandnya Bang Ed yang sampai sekarang. Bang, itu kan kalau bisa dibilang udah lama banget ya. Kalau gue hitung-hitung ya, 32 tahun ada kali ya. Iya nggak lihat Iya, 92. heeh, udah sama kayak Orde Baru aja tuh Bang. Emang di era Orde Baru Iya kan? masih 90-an. Itu perkembangannya gimana Bang? Dari kan lo udah awal-awal tuh ada Edani itu kan berempat, Ya, terus sempat berlima, terus berempat lagi gitu kan. ya. Wah itu sampai dari awalnya dulu terus perkembangannya sampai sekarang, apa yang paling bisa kita highlight Bang? Ya, kalau perjalanan keseluruhan sih itu di album pertama itu formasinya gua Eki Lamo, Iwan Savarius yang juga almarhum ya, kita juga berduka baru-baru ini meninggal. Eh, terus Fajar Satritama. Di album kedua juga masih sama, hanya berganti vokalis jadi Heri Batara. Album ketiga dengan formasi yang sama dengan album kedua, Heri Batara. Terus album keempat itu berupa kompilasi dari lagu-lagu yang lama plus 3 lagu baru. Itu formasinya juga masih Heri Batara. Kemudian di tahun 2000 masuk itu era 170 volt, album 170 volt. Tepatnya rilis tahun 2002, produksi Sony. Yang tadi itu semuanya produksi Aquarius sebelumnya, produksi Sony. Itu vokalisnya Trison. Mhm. Kemudian di 2005 vokalisnya berganti lagi jadi Robi Matulandi. Itu album Time to Rock. Nah di album itu masih formasinya sama semua kecuali vokalis-vokalis ya. Di 2010 kita rilis dengan formasi benar-benar baru. Tinggal gue berdua sama Fajar yang masih lama membernya. Yang lainnya waktu itu ada yang jelas vokalisnya waktu itu Ervin, Nansa Bakri yang sampai sekarang. Kemudian juga masuk gitaris satu lagi yang jadi gitaris kedua di kita, itu Hendra Zamzami. Terus bassnya oleh Octave, Daeng Octave. Mhm. Itu tahun 2010. Kemudian single juga yang waktu itu Hail Edan masih formasi itu, sama di album di single tahun 2020 pas pandemi kita rilis single itu kerjasama sama Bagus sebetulnya, Bagus NTRL. Kita rilis single itu pandemi gitu kan. Tapi single itu masuk nominasi AMI kan? Ya sempat ya, Ah, kan? itu Si Bangsat namanya judulnya. Iya. Itu karyanya si Bagus ya, Mhm. Om Baks. Nah itu masih formasi itu gitu loh. Nah setelah itu Daeng Oktav mundurkan diri untuk alasan tertentu. Akhirnya kita berempat lagi nih. Akhirnya kita memutuskan ya sudah kita berempat aja, untuk bass kita pakai adisional aja gitu. Oke. Nah sekarang kita lagi nyoba bikin single lah untuk tahun ini atau tahun depan awal. Iya, kalau dulu dulu kan sampai yang di pertengahan itu ya, sampai ada berlima gitu kan. Ya itu berlima kan tadi Iya. kan di 2010 tuh dulu Oh, berlima. sampai sekarang yang berempat lagi gitu. Itu sebenarnya ada
perbedaan yang cukup signifikan apa Bang? Dari mungkin sisi musikalitasnya kah atau lebih kayak ke liriknya atau ke soundnya? Jadi sebetulnya Edani itu di awalnya memang berempat ya. Cuman secara musik dalam penggarapannya di rekaman khususnya itu gue tidak memikirkan berempat sebetulnya. Jadi bisa lebih dari empat, bisa meminta bantuan orang gitu. Cuman sejauh itu sampai detik terakhir sebelum kita berlima itu tetap hajar berempat orang gitu. Tapi di kepala tuh sebetulnya bukan berempat itu. Gitu. Lebih kompleks sebenarnya. Lebih kompleks. Nah, tapi akhirnya lama-lama kebentur juga. Nah, di era 2010 itulah akhirnya gue memutuskan ya udah kalau gitu kita berlima aja. Dengan kita berlima itu asumsinya dengan lebih kaya gitu, lebih full musiknya, lebih powerful gitu, lebih rame gitu. Gitu aja sih. Nah, ini juga ada cerita unik nih sebelumnya. Kalau lo ya Maneuvers yang udah dengerin Edani dari zaman-zaman awal gitu kan, terus lo ngikutin juga sampai ke zaman sekarang gitu kan. Ada beberapa orang yang rasa memang ada beda gitu kan. Ada beda yang ya gue nggak tahu, beberapa orang bilangnya malah cukup signifikan. Sampai ada kebelah di mana gue lebih suka Edani yang dulu deh dibanding Edani yang sekarang gitu kan. Nah, itu ada cerita unik gak di apa anggapan orang yang kayak gitu sekarang? Ya, dan itu sebetulnya mulai terbelahnya itu di era 2000-an ya. Jadi semenjak kita rilis album 2002 itu kebetulan bukan kebetulan itu bisa dikatakan semacam hal baru lagi yang kita dapatkan saat itu. Setelah di awal sampai ke album 92 99 itu yang tadi gue bilang semi kompilasi lagu-lagu lama dan plus 3 lagu baru. Nah, setelah itu dengan Aquarius, kemudian kita dengan Sony Music. Nah, dengan Sony Music inilah yang kita rilis album 170 volt itu yang ada hits Kau Pikir Kaulah Segalanya atau Kau Manis Kau Iblis itu. Nah, disitulah terbelahnya katakanlah fans itu. Oke. Nah, jadi penggemar lama yang tadinya mendengarkan model kayak Ikuti, The Beast, Pancaroba, Jungle Beat gitu. Agak kecewa saat itu mendengar itu gitu kan, mendengar, wow kok kayak gini musiknya. Tapi ya itu sih lumrah ya gitu. Nah, tapi di sisi lain justru yang 170 volt, album 170 volt ini yang dengan Trison ini justru banyak pendengar baru. Oke. Pendengar baru yang memang waktu itu pendengar radio udah pastinya. Yang kebetulan lagu itu diterima di mana-mana yang membuat kita jadi muncul lagi gitu loh, bisa dikatakan seperti itu. Tapi ada yang sampai protes nggak sih Bang, yang penggemar lama lo itu kan karena Ada. lumayan fanatik juga tuh. Ada, kok bikin lagu begini loh. Lama-lama gue kesel juga, gue pengen lo aja gak nyampe. Zaman itu gitu. Tapi sebetulnya itu lumrah sih. Artinya gue saat itu sebetulnya bukan semata karena tren ya. Tapi emang dasarnya gue tuh capek main musik model kayak begitu terus, capek gitu. Oke. Jadi ada gue pengen sesuatu yang lain lah gitu. Yang lebih heavy gitu. Tapi gimana caranya lagu heavy ini bisa keterima. Makanya Naluriah itu muncul dari melodic rock sebetulnya gitu. Yang ya dari punk rock tapi gua kemas sedemikian rupa jadi heavy gitu era itu. Iya. Jadi cara punk walaupun kita tidak berbicara punk, tidak berattitude punk, Ya, punk benar. gitu. Tapi lagu-lagunya melodinya itu gitu. Nah, tapi kita kemas dengan balutan heavy gitu. Tapi yang lucunya juga ya, anak-anak yang dengerin yang di era sekarang, yang sebelumnya belum kenal Edani sama sekali, ngerasa malah jadi ini band baru gitu. Ya waktu itu ya, iya sama waktu itu ya. Bahkan kita sempat diwawancarain di salah satu radio di daerah gitu. Karena lagunya sangat hits gitu kan. Cewek-cewek nelpon itu. Edani ini udah pada punya cewek belum gak sih gitu. Lewat tiga, come on man. Ya tapi itu contoh industri lah zaman itu ya. Zaman itu tuh memang kayak gitu. Artinya kalau lagunya bisa masuk radio dan dikenal banyak orang, ya orang belum tentu tahu bandnya juga. Beda sama sekarang kan, informasi orang sekarang udah meluas gitu kan. Orang bisa ngeliat di YouTube dan lain-lain gitu. Kalau dulu kan, taunya ada video, kalaupun di radio dia tidak nonton video ya, dia taunya lagu itu gitu. Oke. Itu tadi ya sekilas soal update dari Edani dan sedikit perjalanan musiknya gitu dari Bang Eet. Nah, ini kita mulai masuk nih ke pembahasan soal Van Halen. Okay. Nah, ini sebenarnya juga ada cerita yang mungkin bisa dibilang lucu atau enggak, atau mungkin Bang Eet juga udah bosen ditanyain hal ini, di mana waktu
apa namanya, dulu kan Bang Ed sempat pernah sekolah di Amrik ya? Ya, Itu ngambil sound engineer. engineer. Iya, di tahun-tahun itu di mana orang pada ngetop ngambil bisnis atau ekonomi, malah ngambil sound engineer. Otak gue gak nyampe soal itu. Emang dasarnya gue mau main musik kan, dan gue mikirnya sebetulnya waktu itu sederhana. Gue sebetulnya bukan pengen jadi sound engineer, karena sound engineer gue tahu capek. Gue pengen main band, gue pengen jika di panggung gitu kan. Tapi gimana pun juga kita harus rekaman. Nah, gue pengen tahu what's going on di dunia rekaman gitu. Apa aja sih, walaupun dalam hal ini bukan jadi ahlinya gitu. Tapi minimal gue kalau tahu, gue bisa kalaupun terjadi argumen atau apa di saat session rekaman, gue ada basic untuk memberitahu gitu loh. Oke. Minimal itu kan, supaya gue nggak sekedar ngomong gitu. Nah, singkat ceritanya seperti itu gitu. Dan ya begitu sih. Heeh. Nah, balik itu kan tahun 80-an ya. Ya gue balik ke Indonesia 86, 86. pertengahan. Nah, itu balik ke Indonesia 86, tapi dengan tadi punya pengalaman di sound engineer, tapi ternyata memang jiwanya tuh lo rocker banget kan, emang mau tampil gitu kan. Ya memang pengen main band gitu. Nah gitu. Nah, nggak jauh dari era itu tuh ada langsung selentingan, bukan selentingan lah, kabar yang dimana tuh media-media OTP adalah lo sempat belajar sama Eddie Van Halen di Amrik. Itu dia tuh, sampai sekarang nih bos. Sampai sekarang ini barusan berita soal waktu kita tribute Iwan Saverius ya, almarhum. Berita itu memberitakan gitu, media itu memberitakan bahwa acara itu diramaikan oleh acaranya Daniel bla 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 gitu kan, yang mana dulunya pernah belajar dengan Eddie Van Halen. Lu bilang sampai sekarang, ampun gitu kan. Ya itu sebetulnya rumor sih, bukan rumor sih, itu sebetulnya teman musisi yang terlalu bersemangat memperkenalkan gue saat itu ke publik, yang akhirnya ditanggapi serius oleh banyak pihak, khususnya media itu, memperkenalkan gue waktu itu dengan cuek aja. Ed Syahrani yang pernah belajar khusus dengan Eddie Van Halen. Aduh, mati gue. Gue ketawa-ketawa aja dalam artian tuh supaya itu jokes itu, tapi ternyata ada yang nanggapin. Iya. Tapi sebenarnya jauh di belakang itu memang influence-nya Van Halen juga cukup kuat di Bang Ed. Iya, cukup. Yang gue yang jelas balik tadi ke tadi sebentar, Eddie Van Halen nggak pernah ngajar kan. Itu yang gue tahu, nggak ada sekolahnya dia juga untuk ngajar orang gitu. Tapi pengaruhnya dia ke gue banyak, karena memang dasarnya gue seneng gitu. Gue seneng dia, gue salut lah gitu. Itu bisa dikatakan Jimi Hendrix kedua lah gitu. Menurut gue ya. Oke. Tadi juga sebelumnya Bang Ed juga banyak sekali nyebut nama Bang Iwan Saverius almarhum gitu kan. Itu sebenarnya juga dia juga sangat terinfluence, jadi lu kalau ngomongin Van Halen tuh dia jadi diskusi lo. Nggak terlalu kalau Iwan dalam ini nggak terlalu kalau bicara Van Halen ya. Iwan karena dia pemain bass, dia lebih ya, dia mungkin ada band lain yang dia suka gitu. Tapi dia tahu dan dia suka juga. Cuman bukan diskusi gua soal Van Halen ke dia, bukan. Oke. Bukan ke dia gitu. Malah lebih ke Fajar kalau untuk masalah Van Halen itu. Karena drum kan, dengan bunyi khasnya dia, kadang kita suka ininya tuh ke drum gitu, lebih ke Fajar gitu. Oke. Cuman yang lain mendukung, Iwan dalam ini jelas mendukung lah gitu, karena dia juga tahu pastinya kan, dia juga suka walaupun mungkin bukan band utamanya dia yang suka gitu. Iya, tapi masuk gitu ya. Masuk. Oke. Iya, tapi juga sempat kayak ngulik juga nggak sih, dari maksudnya bukan yang kayak apa namanya ngobrolin banget gitu, tapi lebih kayak oh gue referensinya Van Halen di gue, referensinya di Bang Ed gitu. Jadi kalau bicara Van Halen, gue malah tidak pernah membahas secara verbal. Oke. Excuse me. Gue lebih kepada apa yang dibikin, Mhm. apa yang diisi waktu itu gitarnya, udah dari situ gitu. Jadi bukan ini Van Halen ya, enggak, gue nggak Oke. bilang gitu. Sama sekali enggak gitu. Tidak pernah malah mention itu gitu. Cuman dibikin aja, mungkin langsung di kepalanya langsung ke situ gitu loh. Gitu kira-kira. Oke. Tapi lu kenal Van Halen itu dari mana sih sebenarnya titiknya tuh? Gue tuh terlambat denger Van Halen itu. Jadi waktu zaman 80, zaman video Betamax, video kaset Betamax gitu. Pernah ada teman gue ngasih unjuk gue.
Tapi burem gambarnya kan, gambarnya tuh burem kayak ngambil dari mana gitu. Oh, Nggak terlalu jelas, sound juga kadang-kadang ada kusut-kusut dikit gitu. Dan gue nggak terlalu nangkep lagunya tuh kayak apa, karena nggak pernah denger sebelumnya. Tapi sekilas saat itu gue, ini orang kayak Jeff Beck mainnya ya, zaman itu. Ada gitaris Jeff Beck namanya, tahun gitaris 70-an. Itu gue kesan yang gue tangkap itu. Nah pas di Amerika lah gue baru bisa denger sepenuhnya pas gue tuh nonton MTV. MTV baru berumur 1 tahun saat itu. Gue ngeliat di situ video mereka live, yang sekarang juga banyak bertebaran di YouTube. Gitu. Di situ gue tau, wah ternyata begini ya, ternyata ada. Baru gue dengerin tuh. Jadi bukan dari awal gue dengernya gitu. lu dengerinnya itu mulai di lagu apa tuh kan? Saat video yang gue lihat di YouTube itu, di YouTube lagi, di MTV, Heeh. itu ini Unchained judulnya. Oke, Anjay. Judulnya Unchained. Kemudian gue juga denger uh, apa Hear About It Later. Oh, Nah, iya. Hear About It Later gitu. Iya, itu juga lagu-lagu yang sebenarnya nggak terlalu mainstream ya. Gak terlalu mainstream. Gitu. Iya, tapi lu langsung ngeliat, lu langsung denger bahwa ini menarik banget itu. Oh gila gitu. Apanya gitu? Gila deh, soundnya khusus ya. Dari sound gitarnya gitu. Mereka berempat gitu kan. Secara band tuh udah ini banget gitu, kompak banget gitu. Band banget gitu. Tapi gitar juga oke gitu kan, era itu gitu. Stylenya juga oke gitu. Itu sih. Iya, band ini kan memang awalnya kan dari dua bersaudara ya, Betul. Van Halen, yang emang keturunan dari Belanda. Nah itu juga lucu. Tapi juga ternyata Eddie punya keturunan Indonesia. Iya itu lucu juga ceritanya tuh. Jadi zaman dulu pun di Amerika sana waktu itu sama teman-teman orang Indonesia khususnya, itu udah rame tuh rumors itu. Dan jujur gua nggak percaya. Awalnya nggak percaya. Enggak lah gitu. Orang Indonesia aja suka klaim-klaim gitu kan. Ada yang bilang apa gini loh, gue pernah diajak ke rumahnya. Ada yang bilang gitu, gue pernah diajak ke rumahnya. Nih dia bercerita Eddie Van Halen belum terkenal nih. Oh, oke. Ya gue juga tidak zaman itu lagi gitu kan. Apa kita dengar-dengar doang beritanya kan. Gue pernah ke rumahnya, itu Indonesia banget katanya. Dalam hati gue, lo ngomong aja sih. Bisa-bisaan kali ya. Sana aja lo ngomong gitu. Gue gak percaya, cuman berita itu rame. Berita itu rame. Ternyata bener. Bener kan ada dia diwawancara, dia waktu itu ngobrol dengan David Lee Roth kan, vokalisnya. Di YouTube-nya ada tuh. Dia bilang, ibunya orang Indonesia. Iya, keturunan Banten ya. Konon gitu. Wah dalam hati gue bener ternyata ya gitu. Ada cerita lain nggak bang yang sebenarnya juga kayak makin yakinin emang kayaknya bener nih itu keturunan Indonesianya. Setelah dia ngomong itu jelas lah, pas dilihat dari wajah-wajahnya memang ada sih. Ada, maksudnya Indo-Indonya dikit tuh ada gitu. Walaupun lebih banyak bulenya pastinya. Oke. Terus pas cerita-cerita kayak apa Eddie sering ke konsulat di Amerika itu? Itu yang gue bilang, cerita itu pernah gue denger. Yang tadi kan pernah datang ke rumahnya, ada tuh bilang, dia bilang gitu kan. Ada juga yang bilang, gue pernah ngelihat dia datang suka nganter nyokapnya katanya ke konsulat. Gue cuma ketawa-ketawa aja kan. Gila lu ya. Ya gue tidak tahu kebenaran itu ya. Gue nggak bisa mengatakan itu. Gue tidak tahu gitu. Itu kan cerita orang gitu. Ya gue iya aja. Cuman akhirnya gue tahu bahwa di Indonesia ternyata itu benar gitu pada akhirnya. Oh gitu, confirm ya jadinya. Ternyata ibunya orang Indonesia gitu. Oke, balik lagi nih bang. Tadi kan lo memang dengerin Van Halen tuh dari lagu-lagu yang sebenarnya nggak cukup mainstream dan komersial banget ya, gitu kan? Iya. Tapi apa yang bikin lo ngerasa gue pengen nih tahu karya-karya lainnya gitu dan pengen gali lebih gitu? Apa ya, naluri aja. Pengen tahu album selanjutnya gitu. Album selanjutnya gitu-gitu aja sih. Oh lebih kayak penasaran apalagi? Jadi gue tuh pertama belinya itu justru, makanya gue bilang gue terlambat dengarnya tuh. Akhirnya gue beli pertama itu album Fair Warning judulnya. Oke. Itu album keempat kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Itu baru gue mundur tuh sebentaran. Oke. Oh dari maksudnya entry point lo di album 4 terus lo ngulik bagi ngelihat album sebelumnya kayak apa gitu? Terus baru lagi ngikutin selanjutnya sampai dia berganti vokalis gitu kan. Gitu sih. Tapi setelah lo denger kan entry point masuk di album keempat gitu kan. Terus lo coba dengerin album-album sebelumnya. Ya. Gitu. Lo makin ketemu jatuh cinta lo di situ. Iya bisa dikatakan gitu. Soalnya memang
ternyata gila emang soundnya kan, karya-karyanya juga bagus gitu. Memang spiritnya juga dapet saat itu ya. Iya, tapi lu jadi ngerasain bahwa ada progres dari album 1, 2, 3 ke 4 gak? Ada dong, ada dong. Cuman ya cerita itu banyak lah ya, cerita mereka sendiri juga banyak gitu yang akhirnya muncul waktu itu di majalah seperti Guitar Player, Guitar World, majalah-majalah musisi lainnya saat itu di sana gitu. Ya macam-macam dramanya segala macam ada pun cerita-cerita di album itu tersebut gitu. Tapi gue nggak terlalu follow, gue memfollow itu artinya perkembangan musiknya itu sendiri gitu. Oke, lu fokus di musiknya ya. Iya. Itu jadi sebenarnya segala macam referensi emang walaupun nggak semuanya lo terapin ke musik lo gitu kan. Tapi itu kalau bisa dibilang berapa persen tuh sebenarnya itu ada di musik lo yang lo bikin? Ah, pengaruh udah pasti ada, cuman gue eh, tidak bisa mengatakan sebagai utama ya. Karena kalaupun orang mengatakan itu, biasanya mendengar cuma satu dua lagu dari Edane, gitu. Oke. Mendengar ke lagu yang lainnya. Itu kayak contohnya lagu Ikuti, intronya itu pengaruh Van Halen-nya ada pasti. Orang tahunya cuma itu. Ah, Tapi seperti lagu The Beast bukan Van Halen itu. iya sama sekali. Sama sekali bukan gitu. Atau Opus 13 yang dibikin oleh Iwan Majid, Darwin dan gua itu bukan Van Halen gitu. Sedikit pun ornamennya nggak dimasukin ya. Masukin. Jadi memang orang kebetulan dengar itu, jadi pengaruh itu. Nah, sebetulnya kalau yang Eddie Van Halen style yang orang menempelkan ke gua ini itu justru terjadi di karya sebelumnya, karya-karya God Bless yang dimana gua ngegitarin. Mhm. Nah, eksplorasi mengenai Van Halen itu banyak di situ. Isi-isian gua yang waktu itu, maksudnya gua mengacu ke situ gitu loh. Ya inspirasi lo Gue banget tidak itu ya. mengatakan gue sama ya, gue tidak sama sekali tidak mengatakan gue sama. Cuman gue terinspirasi gue di situ banyak justru ketimbang di Edane gitu. Oke. Justru. Ya kalau mungkin di listing nih Bang Ed, kalau misalnya mau coba belajar denger Van Halen gitu, lo apakah memang harus mulai dari lo ngikutin lo ya pertama kali itu, atau sebenarnya ada song list yang sebenarnya lebih mudah nih kalau misalnya mau pelajarin dari bener-bener nol. Maksudnya gimana? Iya, lagu-lagu yang sebenarnya lebih gampang didengerin orang secara umum. Enggak sih Kak. Kalau gue bilang sih nggak harus harus gimana gimana karena orang cara mendengar kan beda-beda. Artinya ada yang tahu lagu ya seperti tadi gue bilang gue dengan album album Fair Warning ke belakang gue denger ke awal gue dengarnya. Terus orang mungkin lain-lain ada yang dari awal udah gitu kan atau cara orang menangkapnya lain-lain men. Tidak hal khusus yang gue perlu sampaikan untuk mencoba dengerin Van Halen. Dasarnya emang dia udah gila aja kalau lu denger betul-betul gitu. Ya dia bukan lumayan lah menginspirasi banyak gitaris lah pastinya gitu kan. Karena dia tuh menurut gue pribadi dia itu memang gitaris 70-an yang paling bontot Ya. yang akhirnya ngebuka pintu untuk di 80-an dan bertahan sampai 90-an. Iya. Album pertamanya kan mereka itu namanya ya, Van Halen. Halen. Self-titled tuh, gitu kan. Tahun 78 kalau nggak salah. Terus beralih ke album kedua, Van Halen 2. Ya. Gitu kan. Narsis juga ternyata Van Halen ya. Nah, itu macam-macam lah ceritanya. Mungkin dulu bisa udah lengkap lah di YouTube kan ada tuh cerita-cerita itu. Iya, tapi akhirnya semua rilisan albumnya lo dengerin, Bang. Iya, gue dengar semua. Iya, gila gitu kan. Maksudnya lo dengerin kan beda ya, kalau musisi dengerin kan pasti lebih kayak ngulik inspirasi gitu kan. Iya. Dibanding orang awam lebih kayak keren-kerenan gitu kan. Wah, keren enak gitu kan. Ya, dasarnya juga menikmati karyanya sih, bukan hanya sekadar menggali ya, tapi memang dengernya karena mendemen gitu. Ada sesuatu lah gitu kan. Yang sesuatu yang misalnya lo berasa seru aja lo dengernya gitu. Oke. Lo mengkonsumsinya tuh kayak emang lo puter terus lo sambil ngapain atau memang ada momen yang khusus gitu kadang-kadang buat lo emang gue pengen dengerin nih. Jangan ganggu gue. Justru kalau kayak gitu kejadian biasa di mobil. Oh, oke. Zaman dulu gue nyetir mobil, sekarang udah gak berani. Yang dulu gue nyetir mobil pasti gue putar itu gitu. Dapetnya di mobil justru dengernya, nikmatinnya. Ya, yang paling berkesan dari tiap album ada nggak, Bang? Pastilah. Misalnya album pertama itu kan Van Halen pertama tuh kan lu dengerin gitu tuh. Lu ada yang paling diinget nggak dari album yang pertama itu?
Setelah mundur ke belakang Heeh, iya. eh, dari sound sih utamanya ya biasanya Van Halen itu. Itu perbedaannya masing-masing ada. Tiap album ada. Semua album ada. Kalau yang di pertama tuh lebih raw gitu, lebih lebih mentah gitu, lebih lebih pure, lebih apa ya, lebih live gitu. Mhm. Atau karena emang teknologi saat itu begitu? Bisa dikatakan gitu dan mereka maunya juga gitu. Oke, konsepnya begitu ya? Jadi kalau dengar ceritanya itu, kalau mungkin di YouTube juga ada disebut gitu, dia tuh males dubbing gitu. Ah, Jadi kalau dia main saat rekaman tuh udah main aja, berikut leadnya dari ritmenya berikut leadnya. Pada saat lead kosong bass yang nge-backup gitu kan. Secara umum seperti itu, ada beberapa lagu doang yang kadang-kadang di dubbing gitu. Itu live-nya mereka juga gitu. Jadi kenapa mereka live nggak terlalu bermasalah gitu, karena komposisi lagunya memang begitu. oke. Memang live mereka itu dan rapih live-nya. Mhm. Gitu. Oh, jadi setiap album itu memang ada kesan tersendiri dari Ya, lo ya, karena tadi soundnya, progresnya dan segala macam, ya gitu. Oke. Itu juga sempat ada lo sedikit banyak terapin juga nggak kalau misalnya lo masuk ke dapur rekaman? Gak bisa 100%. Jadi kalau gue bicara musik pastinya ada pengaruhnya. Tapi kalau cara bekerjanya enggak. Oke. Karena mereka rekamannya live. Kalau kita tidak. Edan itu satu-satunya lagu yang kita rekamannya live, ritmenya ya, itu lagu Opus. Oke. Opus 13 judulnya. Itu karya ciptanya Iwan Majid, Darwin B. Rahman, dan gua. Itu instrumental. Dan itu rhythm sectionnya itu gitar, bass, dan drum itu live. Oke. Itu. Tapi memang ada, apakah memang ada tingkat kesulitan tersendiri atau ada beda kepuasannya juga? Jelas ada kepuasannya karena bisa mencoba rapih kan. Dan itu butuh waktu dan butuh penanganan rekaman yang agak rumit. Oke. Karena men-separate instrumen itu, amplifier dan segala itu ribet. Oke. Jadi kebayangnya dulu Van Halen bikin kayak begitu. Nah itu dia, mereka benar-benar, kan ada dibahas tuh terakhir-terakhir tuh di beberapa ini soal Van Halen yang rekaman ada bocoran, kedengeran bocorannya gitu. Emang benar-benar live. Jadi Oke. di bass track itu keluar gitar sedikit gitu. Ada Oke. bocorannya. Saking begitu nunjukin bahwa itu memang live itu. Bukan yang benar-benar istilahnya step by step tuh enggak. Oh gitu. Tapi itu sebenarnya kayak wajar aja ya gitu kan. Maksudnya perfeksionismenya bukan di situ. Justru di situ keistimewanya. Perfeksionisme dalam hal ini apa nih? Kalau misalnya lu bicara kerapihan, kebersihan, Oh, steril dan sebagainya, ya itu bukan itu yang dikejar sama mereka. oke. Mereka justru dapatnya live-nya itu kan. Dan itu yang susah. Live rapih gitu. Iya, dan itu buat jadi album komersil lagi kan? Itu dia. Itu kan itu nggak gampang gitu. Iya, luar biasa. Heeh. Tapi lu nggak pernah kepikiran untuk bisa punya versi yang model gitu? Susah diterapkan saat itu di kita. Oke. Karena masalah teknis dan waktu. Pertama jelas kita butuh latihan yang sangat banyak untuk itu, untuk menjadi kompak gitu kan. Kedua penanganan tadi kayak gue bilang, men-separate track, ampli dan sebagainya, drum dan sebagainya itu nggak gampang. Oke. Tapi kalau ngomongin lagu-lagu yang cukup komersialnya dari Van Halen, siapa yang nggak pernah dengerin Jump gitu kan? Nah, Tapi juga nggak pernah Ya, apa namanya nggak pernah denger itu gitu kan? ya. Nah itu juga lu ngerasa bahwa ada semacam nuansa yang beda dari album apa dari lagu-lagu yang tadi awal-awal lu denger dengan yang di Jump ini? Sebetulnya Van Halen tuh lumayan variatif lagunya ya. Secara umum dia rock gitu. Tapi ada lagu-lagunya tuh yang kadang memang poppy gitu. Ya, Nah, salah satu yang poppy itu untuk yang era kemudian di tahun 84 itu ya ini, Jump ini. Cuman Jump ini melibatkan keyboard yang cukup cukup menonjol. Sebetulnya keyboard tuh udah diterapkan juga di sebelumnya, ada. Cuman lagunya nggak komersil. oh, Jadi orang nggak terlalu tahu gitu. Di album Woman and Children First itu ini juga ada keyboard, electric piano, banyak lah. Sebelum beberapa lagu juga ada keyboard. Cuman lagunya nggak komersil banget. Nah, Jump ini kan di mana-mana orang tahu lagu Jump itu keyboard masalahnya. Jadi orang dari situ aja titik-titik ininya, titik poin yang istimewanya gitu. oke. Yang juga banyak orang protes beberapa mungkin karena dia pemain gitar kok main keyboard sih lu gitu. Nah, Gue sih nggak keberatan ya, suruh aja buat gue sih. oke.
Oh, itu karena basicnya lo emang nelen banyak musik juga kan ya? Iya, gue denger apa aja juga saat itu. Intinya gue denger apa aja gitu. Oke, jadi sama sekali nggak ada kayak kok gini sih gitu? Ya enggak juga, Nggak ada ya? enggak nolak gitu. Memang Fernand dari di awal hadirnya seperti tadi gue bilang udah variatif dia. Hmm, Ada lagu Dance the Night Away yang memang sangat-sangat pop sebetulnya lagu itu. oke. Pop rock lah jatuhnya Hmm, gitu. iya. Tapi ada nggak bang yang kayak lo ngerasa kok gila nih kepikiran nih ada sound kayak begini tuh di lagu apa? Kalau gue malah nggak ngeliat itu, mudah-mudahan ada yang paham ya. Jadi kayak gue tuh biasanya ngeliat benang merah, mencoba mencari benang merah. Oh, oke. Bukan mencari sebenarnya, ketemu gitu. Aha. Ketemu benang merah secara langsung nggak langsung ya. Ah, Banyak hal-hal yang dulu band 70-an lakuin, itu mereka lakuin, diaplikasiin, tapi dengan kita. Contohnya kayak lagu uh, Little Guitars. mhm. Itu yang apa, yang pakai picking, entah apa istilahnya gue nggak tahu juga tuh. Itu sebetulnya dari keyboard. Oke, soundnya keluarnya kayak gitar tapi sebenarnya dari source-nya dari keyboard. Source dari keyboard itu mengambil pola keyboard ya diterapkan di gitar gitu Mhm. contohnya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang gue tangkap dari ini, gila nih orangnya gitu. Bisa sampai kayak gitu dia mikirnya gitu kan. Oke, Ini dulu nih keyboard sebetulnya nih modelnya gitu. oke, Walaupun dia bukan satu-satunya yang melakukan itu ya. oke. Jadi maksudnya tataran kreativitas yang model kayak gitu yang kadang-kadang Ah, bikin orang tuh kayak, karena dia kan memang berempat, mhm. cuman berempat. Dulunya dia main di klub. Oke. Kalau kita mengistilahkan main di kafe kalau sekarang. Heeh, kalau di sini ya kayak di Ya, Indo ya. di klub yang mana membawakan semua materi yang ada. Mhm. Dari mulai rock sampai ke disco bahkan mereka bawain. Nah, jadi yang mereka cuman berempat ya dia harus bisa memenuhi itu semua kan. Oh Entah iya. yang polanya mungkin lagunya lebih banyak keyboard ya dia diusahakan main ala keyboard gitu. Mhm. Karena nggak ada pemain keyboard gitu. Mungkin ya itu analisa gua sih. Mhm. Oh, jadi maksudnya ada kebutuhan itu jadi membuat Ah, mereka lebih betul. bereksplorasi lebih banyak gitu. Oke. Kita jeda dulu ya. Udah setengah jam nih. Itu biar biar apa namanya? Ada ada breaknya. Van Halen itu kan emang Eddie itu cukup dominan ya di Van Halen. Iyalah pasti. Oh, Van Halen gitu kan. Emang agak unik ya. Biasanya kan kalau misalnya band tuh kalau antara vokalis biasanya langsung gitaris gitu kan. Tapi gitaris juga era-era zaman itu kan kalau nggak sambil vokal itu nggak sedominan itu gitu kan. Iya. Tapi apa yang lo lihat dari sosok Eddie sih sebenarnya bang, secara utuh gitu ya, secara personalnya dia dan juga secara apa namanya appearance dia sebagai musisi. Lengkap lah. Lengkap ya. Dari segi musikalitas jelas dia banyak dengar gitu, banyak dengar musik udah pastinya gitu kan. Artinya eh, tidak melulu hanya satu patokan rock doang atau apa gitu. Dia banyak dengar musik, kedengaran dari hasil karyanya dia gitu kan. Kemudian orangnya juga oke gitu kan tampilnya saat itu, dan vokal, backing vokal juga oke, bahkan dia nyanyi juga sebelumnya sebetulnya. Cuman di album Edan apa, di album Edan lagi ada. Cut Ya, cut Van cut cut Halen cut cut. gitu ya. Nggak apa-apa terusin aja bang, Ya, kan. tadi potong tuh kan. Heeh. Di album Van Halen dia backing dalam hal ini kan gitu. Heeh. Jadi maksudnya emang lu ngerasa bahwa Van Halen jadi Eddie gitu kan. Tanpa Eddie kayaknya lu nggak akan berasa itu Van Halen. Ya, tanpa Eddie dan Alex karena mereka berdua tuh Ah, iya. pasangan, itu emang emang band keluarga banget sih. Ya dengan nama itu, dengan hasil musik juga, memang gitar, gitar, drum, baru kemudian bass, itu memang perpaduan yang pas banget saat itu gitu. Termasuk vokal zaman David Lee Roth juga oke. Hanya pergantian mereka di vokal ini akhirnya suka tidak suka terjadi perubahan. Bukan hanya sekedar dari musik, dari segi musik itu, tapi dari ya jelas vokalnya itu yang apa ya, di zamannya Semi itu lebih 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 apa ya, lebih lebih terasa melodi vokalnya itu lebih terdengar gitu, lebih nyata ketimbang zaman David Lee Roth yang lebih banyak apa ya, lebih banyak uh, gimmick panggung mungkin ya, atau Oh. katakanlah vokal line melodi lainnya itu nggak terlalu kuat gitu dibanding dengan era semi gitu. Dengan begitu juga dengan range vokal yang semi yang tinggi gitu kan. Ya itu aja yang ada terjadi perubahan itu gitu. Nah, baliknya David Lee Roth lagi di era akhir itu
bagi gue pribadi ya, ini bagi gue pribadi, tidak terlalu nyaman gue dengernya. Oke, Karena malah. sudah berbeda. Karena sudah mendengarkan Van Halen yang berbeda dari sebelumnya gitu. Akhirnya harus balik lagi ke David Lee Roth. Ya akhirnya dengan dia balik lagi David Lee Roth, gue tidak bisa dengarkan yang era Sammy Hagar lagi gitu kan. Nah kayak gitu, itu aja sih. Oh, oke. Tapi sebenarnya yang paling cocok di lu berarti suaranya Heger ya? Bukan, gue sih suka semuanya, tapi di Oke. eranya. Oh, ya karena pada saat itu berkembang eranya seperti Iya, itu ya. di eranya. Bahkan bahkan siapa vokalis ekstrim, dekat juga nih. Siapa sih? Gary Sharon. Oh iya. Gary Sharon itu menggantikan Sammy Hagar sempat waktu itu. Oh, ada ya? Ada lah. Itu album yang banyak mengecewakan banyak orang gitu kan. Tapi bagi gue itu fine. Cuman memang mungkin image-nya nggak terlalu kuat kali ya atau bagaimana. Banyak fans yang kayaknya nggak terlalu suka. Jadi album itu bisa dikatakan gagal gitu. Tapi banyak lagu seru kok di situ. Nah itu sebetulnya gue nerima aja zaman Gary Sharon itu. Tapi ya itu sesuai eranya dia ya gitu. Nah justru akhirnya dia balik lagi ke dengan David Lee Roth yang terakhir itu bagi gue pribadi nih tentunya gue nggak terlalu suka karena bagi gue udah terlanjur dengerin yang ini semua. Udah kadung nyaman sama Heger. Ya artinya sudah kita mengikuti ke situ David Lee Roth oke lah tapi era sebelumnya gitu. Nah, pas dia balik lagi ya akhirnya kan lagu-lagu yang era Sammy Hagar kan gak dinyanyiin. Sayang banget ya. Ya nggak bisa lah gitu beda Iya. kan. Beda style juga dan mungkin bukan soal nggak bisa atau mungkin lebih nggak mau kali atau gimana gitu gua nggak ngerti lah gitu. Oke. Di situ gitu. Iya. Cuman lebih kayak agak nggak nyaman ya, bukan sampai kayak lu kecewa gitu. Artinya gue dengarnya tuh jadi ya oke lah Van Halen kita tahu gitarnya tetap oke gitu cuman ya nggak yang seperti gue bayangkan gitu itu sih. Eddie juga kan tadi ya multi multi instrumen, ya kan? Bisa dikatakan ya. Ya multi instrumen gitu. Sampai juga mempengaruhi terhadap lu nggak kan? Kalau lu kan memang identik banget gitu sama gitar. Ya gue sih nggak sampai segitunya banget cuman gue suka instrumen banyak gitu pastinya. Gue juga suka keyboard walaupun gue nggak bisa main keyboard banget gitu ya bisa chord-chord dikit doang gitu. Pengen juga sih bisa main drum gitu kalau tapi kesempatannya nggak ada untuk melakukan itu. Ya cukup gitar aja lah gitu. Oh, oke. Oh, jadi even misalnya harus ada karya musik yang apa namanya terinspirasi dari bunyi-bunyian Van Halen, lu bisa lebih kayak ngejelasin ke playernya ya bu, lebih kayak begini nih Ya, gitu. tapi kalau gue misalnya menjelaskan drum ke Fajar lah manajer, kira-kira gini aja ngambil itu. Kadang-kadang ada begitu. Cuman karena gue nggak bisa nyontoin, ya hanya berdasarkan dengan mulut aja gitu kan. Kayak gitu-gitu contohnya gitu. Oke 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 oke. Ya, tapi tetap ya, lu sebegitu kangennya juga untuk bisa dengerin versinya Heger sampai sekarang bang. Nggak gitu sih, nggak gitu juga gitu. Maksudnya era Hagar itu oke gitu. Cuman maksud gue tadi adalah dengan dia David Lee Roth balik lagi saat itu gue udah langsung di kepala, udah nggak mungkin dia bawain lagu sama Hagar. Udah gitu aja di kepala. Oke. Ini ada bedanya nggak yang juga akhirnya kejadian di Edane kan juga Gonta ada beberapa kali pergantian Ya, vokalis gitu. pasti ada gitu. Nah, cuman di Edani itu justru dengan segala respect gitu dengan penyanyi yang lama, vokalis-vokalis yang lama, Ervin memang bukan orang yang paling perfect, tapi dia bisa menghandle itu semua, Oke. gitu. Nah, yang gue maksud tadi itu dengan David Lee Roth balik zaman 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 itu balik lagi itu memang tidak mungkin bawain, entah karena memang gak mungkin dilakukan karena vokal atau memang karena nggak mau. Oke. Ya, gue tidak mau mengatakan David Lee Roth nggak bisa nyanyi ya. Siapa sih gue mengatakan seperti itu kan nggak mungkin juga gitu. Tapi ya rasanya nggak mungkin gitu. Iya, even maksudnya secara karakter dua orang ini kan emang gak bisa dibandingin gitu kan. Iya, Even dikolaborasiin juga menurut lo enggak lah, gitu. enggak ya? Enggak ya. Ya, ya pernah terjadi mereka tour bareng dan sebagainya. Dalam hal ini Sammy Hagar dan David Lee Roth ya. Iya. Gue tidak terlalu memfollow juga itu. Tapi dulunya yang gue tahu ceritanya David Lee Roth sama Sammy Hagar di era Van Halen masih dengan David Lee Roth, itu mereka suka justru terjadi apa bisa dikatakan berantem lah di media gitu. Saling ngata-ngatain gitu Sammy Hagar sama si David Lee Roth di waktu zaman itu ya.
Iya. Gue bacanya di majalah sih. Ya, itu Cywer doang biar ngangkat nama lagi atau sebenarnya Nggak tahu walau alam, tapi intinya begitu begitu seru gitu. Kalau David Liro waktu itu sangat bangga dengan penampilan dia yang sangat flamboyan kan, dengan rambut yang sedemikian rupa gitu. Sementara Sam Hagar tuh lebih lebih apa ya, lebih lebih sedikit lebih urakan gitu, lebih apa ya, lebih rock and roll gitu kan, lebih cuek gitu. Jadi masih David Lee Roth yang sangat sangat apa gitu. Kadang-kadang suka 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 berantem fisik. seru. Dia ibaratnya, ah lu jelek kan lu bagusan gue gitu. Ibaratnya gitu tuh. Ada sampai kayak gitu gitu. Iya. Gantengan gue ketimbang lu gitu. Iya, show-nya tuh nggak cuman di musik panggung tapi sampai ke kehidupan nih. Kayak gitu-gitu gitu. Itu gue bacanya seperti itu ya. Gue bacanya seperti itu. Iya, tapi menurut lo itu dinamika kayak gitu emang seru juga buat dari sisi ini ya, apa namanya penggemar gitu. Nah, gue dulu ikutan ikutan lumayan anti Hager. Oke. Sebagai penggemarnya Van Halen zaman itu, gue ikutan anti Hager gitu kan. Iya sih nyanyi oke gitu, cuman gue gak terlalu tahu musiknya dia gitu kan. Ah, Tiba-tiba dia yang gantiin gitu kan. Gila dia yang gantiin gitu. Gue pengen tahu kayak apa sih gitu kan. Pas gue denger, wah keren juga ya gitu. Akhirnya keren juga gitu kan. Wah nggak apa-apa juga ini gitu kan. Nah gue kebetulan nonton juga memang live without net itu gue nonton. Cuman bukan yang di New Heaven-nya. Kalau yang diambil dijadikan recording itu kan dia masih belum rekaman, ditemukan dia bawain lagu-lagu di Purple ada. Berarti dia tahu pasti Blackmore dong, pasti dia denger gitu. Dan memang ada pengaruh Blackmore di dia juga. Cuman kalau Blackmore tuh terkenal dengan dark side-nya, tampil image-nya tuh dark gitu. Nah kalau Van Halen ini lebih party, mhm. lebih gembira senyum gitu. Sementara kalau Blackmore kan terkenal baju hitam, ya seperti Ingwe sekarang lah. Tampil tuh black gitu kan, apa lebih 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 dark gitu ketimbang Van Halen. Van Halen tuh lebih happy gitu. Itu karena udah masuk komersil kelihatan lebih happy atau memang Enggak, memang dasarnya dia mainnya begitu. Orangnya tipikal yang apa? Tipikal yang senyum-senyum gitu. Terus baju yang berwarna-warna zaman itu ya. Tampilnya tuh lebih kebuka gitu, lebih lebih nggak yang dark gitu. oke. Lu sempat juga tahu ada dokumenternya Van Halen Banyak banget sih. Yang mana sih yang khusus ya? Banyak. Gue belum terlalu lihat-lihat lagi sih terakhir. yang di YouTube itu yang Van Halen 1984 kalau nggak salah. Apa lu pernah cuman dengar selintingan doang atau Enggak tuh gue cari nah, gue belum banyak banget gitu. Akhirnya gue dan memang banyak pengulangan-pengulangan. Ada yang dari apa film-film lama dia, wawancara-wawancara yang dulu banyak sih gue lihat sih. Gitu. Ya seperti seperti yang gue pernah baca juga di majalah sih dulu ya. Mirip-mirip aja ceritanya gitu. Cuman itu kan terlihat lebih live karena dia langsung diwawancara video kan bro. Mereka masih muda-muda gitu. oke. Ini sepanjang apa namanya Van Halen berkarir gitu ya. Lu sempat juga ada denger atau even sengaja atau nggak sengaja tuh ngelihat ada band yang kayaknya kok mirip gitu. Ada nggak sempat ketemu? Era itu sih iyalah. Gue tidak bisa sebut yang mana tapi era itu aja kan sempat jadi di tahun 90-an gue pernah dengar wawancara musisi entah siapa gue lupa namanya gitu. Eh, di 90-an itu kan muncul musik alternatif, grunge alternatif. Nah di era itu musisi tersebut gitu seolah menggambarkan enak banget nih sekarang record company tidak lagi mengharuskan kita punya gitaris jago Mhm. untuk hadir di rekaman gitu tidak seperti sebelumnya gitu. Nah artinya requirement era itu sebelumnya itu kan ada Mhm. orang-orang yang dibikin seperti Van Halen dalam hal ini gitu kan lu harus kayak gitu Ya, gitu. apa ada standar. Nah semacam itu menggambarkan bahwa ada tuntutan itu dan tentunya ada memang yang muncul mirip seperti itu yang jadi copycat itu pasti banyak. Ya gue salah satu orang copycat. Jujur aja gue harus mengatakan itu gue ya salah satu copycatnya gitu. Iya. Copycat itu artinya gue mengikuti gaya itu gitu, mengikuti style itu gitu dengan segala hormat gue gitu.
Walaupun gue juga pengen tampil sebagai diri sendiri, tapi gue harus mengatakan ya itu jujurnya gue kayak gitu. Iya. Enggak sampai lo juga kayak ada chord-chord yang terlalu unik dan segala macam juga gitu nggak? Yes and no sih, artinya kalau kita bicara yang tadi gue bilang ya, kalau eksplorasi Van Halen itu justru banyak di era sebelum Edane justru. Tapi bedanya musik-musik di era sebelum Edane itu musiknya oleh orang yang bikin. Mhm. Jadi part-part yang gue isi itu chordnya tuh chord-chord orang gitu, orang yang bikin. Jadi gue menyesuaikan dengan chord-chord tersebut isian-isian gue itu gitu. Nah sedangkan Edane tuh gitarnya, ritmenya apa segala macam itu gue yang bikin. Jadi gue tahu apa yang gue mau gue isi gitu loh. Nah beda dengan yang sebelumnya. Cuman kalau kita bicara Van Halen pengaruhnya itu justru banyak di yang sebelumnya. Oke. Dengan orang yang bikin itu, gue masukin part-part itu semua gitu loh. Yang tidak gue lakukan di Edane justru. Oke. Jadi image itu justru nempelnya banyak di era sebelumnya. Terbawa ke Edane. Terbawa gitu. Orang-orang secara image itu mungkin terbawa gitu. Iya. Tapi itu kenapa nggak jadi hilang ya? Karena waktu di Edani kan lo jadi bener-bener nggak totally Van Halen kan? Iya. Iya. Apa yang menurut lo tuh kok jadi kebawa terus-menerus sampai sampai Ya sekarang? sama seperti halnya orang mengatakan gue belajar sama Eddie Van Halen sama sekarang gitu. Kan gila itu. Gue bilang gila, lu bukannya nanya dulu sama gue kan gitu. Masih di bawah. Gue yakin banget nih persnya pasti orang zaman dulu nih gitu kan. Yang nulis nih. Iya soalnya wah sampai sekarang gue buset. Tapi ya sudahlah. Gitu. Iya. Tapi lu juga nggak kayak butuh harus ngeklarifikasi dan segala macam ya, biarin ya nikmatin Karena aja. sudah deklarasi berkali-kali masalahnya. Ya udah aja lah biarin. Iya. Tapi lu masih ada kepengenan gak sih apa namanya penasaran gitu ya buat dengerin Van Halen yang kayak gimana lagi gitu setelah yang mereka udah jalanin tadi terus dinamikanya udah berbeda gitu kan eksplorasinya juga udah macem-macem sampai album yang terakhir kalau nggak salah 2012 kalau nggak salah tuh ya apa different kind of truth. Iya Iya. itu gue tidak tahu persis. Itu sebetulnya gue udah mendengarkan Van Halen yang sudah tidak lagi mencari tahu banyak, Mhm. mendengarkan karena mendengarkan aja udah gitu. Karena dia ada ya udah gitu. Oke. Tidak lagi punya interest pengen tahu lebih banyak karena David Lee Roth kan yang nyanyi kan. Mhm. Dengan respect gua dengan David Lee Roth ya. Ya seperti gue bilang tadi, udah beda kasusnya karena dia udah segitu jauh jalannya, harusnya harus balik lagi ke era sebelumnya gitu loh. Kesannya yang gue tangkap gitu. Dan itu nggak masuk di gua lagi di kuping gitu. Mhm. Sebagai gitaris tetap gue dengar masih makin seru malah mainnya di situ dia. Cuman song image itu udah enggak gitu. Oke, maksudnya secara whole package udah nggak menyenangkan dulu waktu lu dengerin Ya, ya. ya. Aha. Makanya gue bilang gue juga orang yang sangat percaya oh istilah original is the best tuh enggak juga. Mhm. Original lineup gitu. Eh apa? Formasi awal gitu. Dianggap the best tuh yes and no. Iya. Terbukti dengan yang itu, dengan Van Halen ini gitu kan. Bagi gue pribadi ya. Mhm. Ternyata pas dia balik lagi semua ke situ, enggak tuh. Enggak. Gitu. Walaupun memang ada tidak originalnya karena pemain bassnya ganti. Jadi anaknya itu juga gue nggak setuju gitu. Ya Wolfgang ya Ya anaknya. nggak setuju bukan kenapa-kenapa karena enggak lah. Tapi kan Edi maunya anaknya ya gimana? Dia sayang anaknya mungkin gitu kan. Ya dia anaknya dia juga itu. Mhm. Kalau kita bicara original lineup kan harusnya Michael Anthony gitu. Michael Anthony, Eddie Van Halen, David Lee Roth, Alex. Nah ini yang berbeda tuh anaknya di sini. Jadi memang benar-benar total Van Halen plus David Lee Roth gitu satu. Iya. Hampir hampir kayak Kus Plus ya. Iya, cuman itu tadi vokal David Lee Roth di sini ya musikal apa secara musik itu balik kayak ke zaman dulu gitu kesannya. Tapi tidak sesegar dulu pastinya kan. Mhm. Udah beda juga gitu. Itu sih yang gue tangkap di ini gue pribadi ya. Tapi mungkin ada aja orang yang masih. Tapi kalau main gitarnya makin seru justru di situ. Mhm. Gue denger main gitarnya gila-gilaan teman di album itu. Cuman ya itu nggak dapat aja gitu. Oke. Tapi tetap nggak punya harapan kayak someday gue tetap pengen dengerin Van Halen yang gue suka gitu. Secara whole package ya. Nah, gua nggak ke situ sih. Jadi Oh, memang gue mengikuti Van Halen itu naturally aja. oke.
Jadi dari situ naik 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 terus gitu. Jadi nggak ada istilah yang wah harusnya gini nggak ada gitu. Hmm, iya. Tapi kalau misalnya dalam perjalanan musik lo itu, apakah juga pernah dalam panggung ya, membawakan karya-karyanya Van Halen? eh Ya nggak full malah. Enggak ya? Gue nggak pernah full gitu. Kecuali kalau main yang di Daulat yang main pas di kafe Mhm. lagu jam, ya main Ayo gitu gitu ya. ya gitu. Yang bukan yang secara khusus, bukan secara Oke. khusus gitu. Karena memang tidak pernah tahu banyak juga lagunya dalam arti itu tahu intronya, Mhm. tahu secara kuping aja, nggak pernah ngulik secara khusus. Oke. Jadi zaman zaman 80-an akhir di mana gua waktu itu join God Bless, Mhm. gua ketemu gitaris muda saat itu ya, Edo Fudu namanya. Oh, Ya, yang memperkenalkan itu Dodi Katamsi, gue ingat banget tuh. ya mudah-mudahan Bang Edo denger juga nih. Ya denger lah harus lo. Halo Dok. Jadi waktu itu Edo masih masih muda banget gitu. Kenalin temen gue, Edo. Gitu. Tiba-tiba dia main di depan gue main lagu solo gitarnya Van Halen Eruption kan. Mhm. Waduh, ini mau lebih Van Halen ketimbang gue. Itu contohnya bahwa memang gue tidak terlalu ngulik gitu. Cuman gue denger ya dia mungkin mengulik gitu kan. Lebih tahu banyak dia gitu. Mhm. Itu sih. Jadi pengaruh yang gue dapat itu bukan karena mengulik sebetulnya. Lebih kepada karena kuping. Oke, malah maksudnya lo lebih kayak menikmatnya gitu ya? Menikmat tapi akhirnya secara tidak sadar mungkin keluar Mhm. di permainan karena by ear doang gitu, bukan yang mencari nih kayak gimana gini kayak gimana enggak gitu. Gila, ini beda ya kalau master begitu tuh, nggak denger aja langsung bisa. Oh Ini enggak bukan juga. kayak ngulik gitu. Enggak, jadi maksud itu ke bawah akhirnya dimasuk di kepala gitu kan aja di memori gitu. Oh kayak gini nih. Style Van Halen itu modelnya begini gitu. Cuman enggak ngulik secara khusus lagu itu kayak apa. Enggak. Tapi kalau casual aja diminta, oke gitu ya. Oke ya. Oke. Ya Nah, kayak kalau secara khusus iya kayak misalnya jam ya baru gua oh kayak apa sih leadnya gue coba cari gitu. Nah, selebihnya oke. kan bukan gitar itu. Mhm. Bukan keyboard itu Iya selebihnya. bener. Santai udah. Iya kan? Itu contoh doang. Ya Panama lah, Panama umum. Panama judul lagu juga salah satunya tuh Panama. Itu lebih umum tuh, banyak tuh yang bawain dulu. Itu juga suka bawain karena simple. Oke. Tapi nggak, kalau ada nggak lagu yang bener-bener kayak lu gue pengen banget all in ya kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa bawain lagu itu gitu kan dengan cara lo gitu kan, walaupun memang musiknya Van Halen banget. Gua malah lagu yang karena memang tidak mainstream lagunya ya, itu apa In the Cradle We Rock gitu. Mhm. In the Cradle We Rock itu gue seneng banget. Itu pakai keyboard malah, pakai piano elektrik. Piano elektrik dikasih distortion, dikasih flanger effect. Gitu. Hmm. Nah, itu ada tuh kayak gitu. Itu seru tuh. Wah gitu kayak nggak dengernya aja kayak ribet banget gitu. Ya itu seru itu. Tapi bayang deh susah pasti bawain yang harus harus ada pemain keyboard. Karena yang gue lihat di beberapa video lawas mereka, Mhm. itu ada Eddie bawain lagu itu dia main keyboard malah. Dia Oke. main keyboard. Tapi kalau di rekaman kan dia main keyboard terus dia ada gitar juga di situ. Mhm. Itu era-era David Lee Roth masih awal-awal lah album ketiga kalau nggak salah ya, gue lupa juga. Iya. Tapi kalau kita ingat-ingat Van Halen tuh nggak pernah manggung di Indo ya, Belum sempet, iya kan? belum sempet. Mhm. Ya sudah keburu lewat kan ya Iya, sama sekali belum kan? sama sekali. Iya, tapi menurut lu tuh sayang gak sih kayak Sayang lah, sayang lah. even lu udah pernah nonton langsung di Amrik? Iya, cuman maksud gue kalau dia kesini wah ya tetap tetap seru lah ya kan, gitu kan. Seru lah gitu. Oke. Kalau di Indo nih dia ada sempat misalnya waktu era itu sempat ke Indo gitu kan. Apa yang paling banget lu nonton lagi secara live-nya gitu. Walaupun lu udah punya pengalaman kan tadi nonton live Ya, di US. ya gue pengen pengen tahu lebih jauh aja kayak apa sekarang, paling begitu kan. Itu Hmm. informasi yang sekarang gitu. Ya artinya balik lagi David Lee Roth apa terus adanya Wolfgang di situ gitu. Pastilah pengen tahu. Oke. Ini sebenarnya gue juga agak penasaran nih kalau misalnya anggaplah ya apa namanya ada satu project emang untuk apa namanya melestarikan Van Halen gitu kan, keliling dunia mereka terus sampai ke Indonesia gitu, karena juga namanya media kan di sini juga udah kenceng mengidentikan lo Bang Ed tuh kan sama Van Halen gitu sama Eddie gitu. Kalau misalnya memang ada kesempatan buat bisa ya ada di project itu,
Lo langsung gas oke atau masih lo pikir-pikir dulu macam-macam pertimbangan deh? Secara prinsip sih gas oke. Secara prinsip, maksudnya artinya Van Halen iya gitu. Cuman disuruh ngapainnya gue masih ngeliat dulu gitu kan. Masih ngeliat dulu gitu. Ya, tapi kalau lo lebih nyaman kolaborasinya ada di mana? Kolaborasi gimana nih? Iya, kalau misalnya lo terlibat di project itu ya, apakah memang lo akan ambil lead jadi gitaris juga as a Van Halen versi Indonesia? Eddie Eh, Van Halen versi Indonesia? Tentunya enggak lah. Gimana pun juga kita musisi itu tidak akan pernah bisa sama dengan musisi asli, itu udah pasti gitu kan. Kita nggak mungkin iniin originalnya gitu loh. Cuman ya artinya sebagai tribute iyalah. Sebagai tribute gitu ya. Sebagai tribute kita mainin gitu. Oke, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada nih ya kesempatan itu ya, lo jadi bisa berkolaborasi dengan macam-macam musisi, gitu kan, dengan project yang tadi ya, Ya, Tribute to Van Halen. Anggap aja otomatis lo udah pasti ada di posisi gitaris. oke. Iya. Kalau lo boleh cabut pemain-pemain lain gitu, musisi-musisi lain, siapa aja yang mungkin menurut lo cocok untuk bisa ada komposisi itu gitu. Jadi komposisi itu. Udah pastinya drumnya Fajar. Oke. Siapa ya lagi ya? Banyak sih teman-teman juga banyak. Banyak teman-teman yang lain. Iya. Sekarang kalau kita bicara sekarang, Ari yang Nupej juga yang bantuin kita di Adani juga bisa. Hmm. Kalau kita bicara itu ya, vokalisnya siapa ya? Banyak lah banyak. Vokalis. Bener-bener. Tapi nggak ada yang kepikiran. Ada nggak yang kepikiran nih kayaknya? Oh, langsung. Nah, gue sih nggak sampai kepikiran kayak gitu, karena memang tidak pernah terbayang kita juga jadi Van Halen lah gitu, nggak mungkin lah gitu. Enggak sih belum terpikirkan. Cuman kalau ada kesempatan gitu ya harus dicari. Eh, Enggak sih kalau kepikiran gitu enggak. Oke. Tadi Bas di siapa jadinya? Si Ari, yang sekarang juga buatin kita di Adani lah gitu. Ya sebetulnya Adani itu sendiri secara tidak langsung eh, gambaran gue bermusik dengan teman-teman musisi kan yang lain gitu, secara tidak langsung gitu. Oke, 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 oke. Nah, kalau misalnya dapat kesempatan bener-bener gitu ya, lo mau mainin bener-bener maksudnya versi originalnya tapi dengan gaya lo, atau ada ornamen-ornamen yang maksudnya lokal banget lah, atau mungkin ada kayak sound-sound etnik yang secara lo juga apa namanya punya ketertarikan juga karena punya latar belakang dari Dayak atau gimana? Kepikiran gitu nggak? Kalau kita bicara rendition gitu, apalagi kita bawain eh, materi-materi yang sudah terkenal seperti itu, rasanya di arrange ulang tuh nggak mungkin. Oke. Dia udah the best at is gitu, udah udah the best, udah nggak mungkin bisa lebih kita melakukannya gitu. Justru kita cuma bisa membawakan ulang dengan semampu kita gitu, untuk mencoba mendekati gitu, untuk paling tidak untuk itu sebagai tribute ya. Ya kalaupun ada tambahan-tambahan sedikit itu bunga-bunga aja. Misalnya kalau Van Halen ngelakuin ini, kita ngelakuin ini sedikit gitu. Tapi secara secara mainnya nggak mungkin. Karena ya kelengkapan di Van Halen tadi seperti gue bilang, memang dia lengkap udah paketnya dia itu. Ada backing vokalnya di situ udah pasti. Belum lagi kalau gitarnya udah gak usah ditanya gitu. Iya, 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 iya. Itu semuanya ada gitu. Itu sih gitu. Iya, tapi lu tetap nggak pernah ketemu ya, namanya apa maksudnya band-band yang tribute gitu kan? Kalau band-band tribute tuh kayak misalnya Beatles gitu kan di Indo atau di luar gitu kan, ada yang bisa bener-bener nuansanya kok gue bisa hampir dengerin mereka gitu kan. Tapi kalau Van Halen, Di luar sih pernah gue liat di YouTube ya. Gue pernah liat di YouTube. Ada namanya, gue juga gak terlalu nyimak siapa namanya gitu bandnya. Ya cuman ya enggak lah. Karena mereka mencoba meniru semua-muanya. plek ketiplek gitu. Sampai baju-bajunya. Oh, Jadi gimana juga gitu gue ngeliatnya. oke. Aduh, enggak juga gitu kan. Enggak sampai ke situ gitu amat juga gitu. Kalau mungkin mereka bikin mainin musiknya doang mungkin gak apa-apa gitu. Mereka mencoba sampai itunya. Tapi ya nggak dapat lah. Enggak lah. Tetap ya namanya original tetap the best gitu. Iya, Pak. Mendingan mungkin tampil biasa aja tapi bawa ini itu ya oke gitu, Oke. ketimbang jadi bener-bener walaupun tuh seru ya dilihatnya seru gitu untuk Show, iya. show itu seru cuman enggak lah gitu. Oke. Hahaha. Tapi lu tetap masih pernah ada keinginan nggak lakuin tribute to Van Halen secara ya secara profesional panggung gitu?
Eh, kalau kesempatan itu ada dan memungkinkan, kenapa enggak gitu. Oke. Tapi nggak terlalu antusias dalam artian yang karena bukan kenapa-kenapa, lu nggak akan mungkin bisa bagus juga. Ah, Ya. Gitu. Artinya kalau lu pun bawain itu, ya lu sebagai lu gitu, mencoba mendekati musik sebisa mungkin, ya dengan berusaha maksimal yang bisa kita ada gitu. Tapi tetap tetap lu bukan Van Halen lah. iya, tapi kan kalau ada kesempatan itu tetap lu terbuka ya Oh untuk iya lah, kenapa enggak? pokoknya produser, promotor ini harus denger gitu. Ya someday ya kita nggak bakalan tahu ya kan gitu. Someday juga kita juga datang ke sana bisa nonton langsung gimana Bang Eet menginterpretasikan Van Halen di atas panggung dengan caranya dia secara personal gitu. Tapi ini sebelum closing mungkin ada nggak upcoming project ataukah something yang lagi disiapin nih dari Bang Eet sendiri atau dari Edane yang patut ditunggu nih sama Maneuvers? Eh kerjaan gua baru-baru ini ngebantuin teman-teman di project bandnya Trison, Lawang Pitu. Itu sebentar lagi kayaknya udah rilis deh. Itu satu lagu gua ngisi karena permintaan teman-teman juga di situ di Lawang Pitu itu. Kemudian ada gitaris yang juga gua lagi kerjasama diminta jadi feature di lagu yang dimainin sama Ambang Chris. Dan tentunya ya dalam waktu di tahun ini gue lagi mencoba menulis single Edward Edane. Oke, jadi bakalan ada single baru dari Edane ya? Semoga. Kita tunggu bareng-bareng. Tapi musiknya yang kekinian nih, yang sekarang banget ya. Jangan sampai ada perpecahan lagi di antara kita nih. Enggak artinya ya lihat dengar aja gitu. Pokoknya ditungguin aja ya. Tungguin aja. Tapi album nggak bakal ada nggak nih album di kesempatan nih buat dapet album baru? Kalau album kayaknya belum sih, terlalu berat. Album tuh terlalu ngumpulin lagunya banyak gitu kan, waktunya. Oke. Jadi paling dekat adalah single kita tunggu bareng-bareng. Karena gue juga komputer gue juga baru pulih. Thank you Steven Santoso ini sangat ngebantu gue banget. Dia ngasih gue komputer men. Yang akhirnya gue bisa ngulik lagu lagi. Tadinya benar-benar gak bisa. Pas era pandemi itu lost langsung komputer juga gak ada bisa kerja. Jadi gak bisa ngapa-ngapain. Oke, ada satu pesan lagi untuk Om Steven, kalau ada komputer baru boleh diperkenalkan. Ke gue lagi ya. Thank you banget ya Bang Ed, udah Gue yang thanks nih. sudah hadir, udah cerita banyak juga dan menginspirasi kita semua. Jadi Maneuvers sampai di sini dulu tribute to Van Halen bersama Eet Syahrani. Jadi buat Maneuvers yang pengen dengerin tribute to siapa lagi dan dengan siapa kita harus ngobrolin mereka, bisa langsung aja komen di seluruh sosial media kita di maneuver.radio atau juga bisa komen ya di tayangan YouTube kita di Maneuver ID. Gue Gary, undur diri dulu, tetap semangat.